Halo, selamat pagi anak-anak. Sehat dan semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada hari ini kita bersama akan belajar tentang hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Nah, tujuan belajar kali ini yaitu memahami berbagai macam hak dan kewajiban anggota masyarakat. Juga memahami kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Ada contoh hak ya sebagai warga negara. Dan ini contohnya dari hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk hidup, berkembang. Jadi kalau ada yang sampai mencelakai atau menghilangkan nyawa, membunuh, berarti melanggar hukum, ya, tidak mempedulikan hak orang lain, ya, hak untuk hidup. Kemudian dua, hak untuk mengembangkan diri. Jadi setiap warga negara berhak mengembangkan dirinya, bisa dengan bersekolah, bisa dengan belajar apapun yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri. Kemudian tiga, hak perlindungan dalam hukum. Nah, ini setiap warga negara semua tanpa kecuali berhak mendapat perlindungan hukum. Maka ketika ada orang yang melakukan kejahatan misalnya mencuri, itu pun juga tidak serta-merta langsung dihakimi ya, tapi dilindungi dulu, berhak dibela. Makanya di pengadilan itu ada pembela, advokat, pengacara. Nah, berhak siapapun warga negara berhak dilindungi karena dalam pengadilan ada asas praduga tidak bersalah. Jadi tidak langsung semuanya divonis ya, belum apa-apa sudah disalahkan, dihakimi. Nah, itu tidak boleh menghakimi. Semuanya harus ditentukan melalui pengadilan. Kemudian contoh keempat, hak untuk bekerja. Ini setiap orang berhak bekerja, berhak membuka lapangan pekerjaan misalnya. Akhirnya banyak orang juga berhak untuk ikut bekerja, ya, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang bekerja. Nah, seperti itu. Jadi diperbolehkan setiap orang, setiap warga negara. 5, hak untuk memeluk agama. Ini jelas ya, semua warga negara berhak menganut kepercayaan atau agama menurut keyakinan masing-masing. Yang keenam, hak kebebasan berkumpul. Jadi setiap orang berhak untuk berkumpul, berkomunitas, berorganisasi, ya, bergabung atau berkumpul bersama dalam persekutuan atau paguyuban. Nah, ini contoh-contoh dari hak-hak warga negara. Selanjutnya, contoh kewajiban negara. Yang A, wajib bela negara. Nah, ini setiap orang berhak
wajib ya, wajib membela negaranya. Jika negaranya dalam kondisi bahaya, tiap warga negara wajib harus membela negaranya. Seperti bangsa Indonesia waktu itu zaman perjuangan ya, wajib melawan penjajah ya. Untuk ke depan misalnya ya semoga jangan ya. Contoh saja misalnya negara kita diserang oleh musuh atau dijajah kembali, setiap warga negara, semua warga negara harus membela negaranya dengan cara apapun. Nah, ini sudah kewajiban. Kemudian ikut serta dalam pembangunan. Nah, ini ikut serta dalam pembangunan bisa bentuknya bermacam-macam. Sebagai warga negara itu wajib ya ikut serta. Contohnya membayar pajak ya. Ada pajak apapun, pajak pembangunan, pajak PBB, bangunan ya, pajak bumi dan bangunan itu. Dan pajak kendaraan. Nah, pajak-pajak itu nanti dikumpulkan oleh negara untuk membangun ya, membangun negara. Kemudian C, contoh lain, mentaati hukum, wajib mentaati hukum. Hukum itu peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh suatu negara harus dipatuhi. Peraturan dibuat agar semuanya berjalan ya, bisa berjalan secara teratur, tidak semrawut. Nah, kalau sudah disepakati dalam suatu negara punya hukum tertentu, maka harus diikuti oleh warga negaranya. Ya, agar kehidupan berbangsa dan negara berjalan dengan lancar, baik, bagus ya. Kemudian menjaga ketertiban umum. Semua warga negara wajib menjaga ketertiban umum. Ini hampir mirip mentaati peraturan tadi, tertib ya. Tertib mungkin kalian sering dengar harus tertib berlalu lintas ya kan. Sesuai peraturannya diikuti. Peraturan lalu lintas merah ya berhenti, hijau ya jalan. Nah, kalau tidak mengikuti aturan akan kacau ya. Tidak tertib itu bikin atau membuat kekacauan. Nah, kemudian jaga keamanan lingkungan. Nah, ini juga wajib. Misalnya dengan siskampling, sistem keamanan lingkungan atau ronda ya, biar lingkungan sekitar aman. Kemudian F, upayakan kesejahteraan bersama ya, saling membantu, tidak hidup sendiri tapi membantu mensejahterakan orang lain ya, bersama, kesejahteraan bersama diri sendiri dan orang lain, membantu apapun sebisanya masing-masing ya, seperti membantu menolong orang fakir miskin dan orang terlantar ya, seperti itu, saling membantu dalam suatu negara ada kasih ya, saling mengasihi seperti itu. G, bekerja sama dengan pemerintah ya. Pemerintah punya program atau kegiatan ya diikuti dengan baik untuk kepentingan bersama. Nah, contohnya misalnya vaksin ya, penerimaan vaksin ya demi keamanan semua, biar sehat semua. Misalnya itu contoh ya, vaksin harus diikuti biar semuanya merasa aman ya, sehat. Nah, itu tadi contoh-contoh hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita belajar dari sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Nah, ini kalian ada tugas membaca ya, tidak di sini ya. Ini di sini hanya
menyebutkan sekilas saja gambarannya, nanti kalian harus membaca agar semakin jelas. Nah, dalam Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22, di dalamnya dikisahkan ya, Yesus itu ceritanya akan dijebak dengan pertanyaan oleh orang-orang Farisi. Ya. Pertanyaannya apa? Maka nanti dibaca. Nah, ketika Yesus mengetahui kejahatan mereka dan menjawab pertanyaan mereka, ketika mendengar jawaban Yesus, mereka heran dan pergi meninggalkannya. Ini apa sih? Maka perlu dibaca. Ya, Yesus itu ditanya kemudian menjawab. Nah, jawabannya itu membuat orang-orang Farisi yang tadinya berencana menjebak Yesus dengan pertanyaan itu jadi heran, loh kok bisa jawabannya seperti itu. Cerdik ya, jawaban Yesus cerdik. Cerdiknya seperti apa? Maka kalian harus membaca. Ya, membaca dulu kitab sucinya masing-masing. Baik, sederhana untuk tugas kali ini. Ya, selain mencatat ringkasan dari pelajaran ini, ya, dari yang sudah disampaikan pada hari ini, kalian catat. Yang penting, tadi ada hal-hal penting. Ya. Kemudian ada lagi satu pertanyaan. Bagaimana sebaiknya kita melaksanakan hak dan kewajiban kita? Mudah kan? Nanti silakan dijawab dan dituliskan dalam buku tugas kalian masing-masing. Baik, demikian pertemuan singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Sekali lagi, tetap sehat dan semangat, berkah dalam.